Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman pejuang CPNS 2021. Aku ucapin selamat ya untuk yang udah lolos ke tahap SKB dan tetap semangat untuk yang belum berhasil tahun ini. Aku juga mau minta maaf karena udah lama gak pernah upload video. Hal itu karena pas teman-teman pelaksanaan SKD, aku juga pelaksanaan lasar CPNS. Semoga untuk sekarang aku bisa konsisten untuk upload video seputar CPNS, khususnya materi dan latihan soal SKB Kesehatan Umum, juga SKB Perawat. Oke, kita langsung aja. Sekarang yang mau aku bahas itu tentang materi dan latihan soal SKB Kesehatan Umum SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di sini aku udah nyiapin materi juga dengan latihan soal yang diantaranya itu ada soal-soal yang keluar pas aku tes CPNS tahun 2019. Simak sampai selesai ya. Apa itu SDGs? Hasil pertemuan kepala negara dan perwakilan dari 193 negara pada 25 September 2015 di markas PBB di New York untuk Agenda 2030. Diperoleh tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yaitu terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian MDGs. Kemudian ditetapkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian SDGs sebagai landasan hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia. Kemudian 17 tujuan SDGs yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, 4 pilar SDGs yang meliputi pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan ekonomi, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dari keempat pilar tersebut, yang ada kaitannya dengan bidang kesehatan itu ada 2 pilar. Yang pertama, pilar pembangunan sosial, karena meliputi tujuan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Kemudian, pilar pembangunan lingkungan, yang meliputi tujuan ke-6, ke-11, 12, 13, 14, 15. Next, SDGs bidang kesehatan. Teman-teman harus benar-benar mengingat yang ini karena dari 17 tujuan SDGs hanya ada 4 tujuan yang termasuk dalam bidang kesehatan, yaitu tujuan kedua, tanpa kelaparan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Ini terdiri dari 8 target. Nah, fokus utamanya adalah gizi masyarakat. Kemudian, tujuan ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan semua orang di segala usia. Ini terdiri dari 13 target. Fokus utamanya adalah sistem kesehatan nasional. Kemudian, tujuan kelima, kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh kaum perempuan. Ini terdiri dari 9 target dan fokus utamanya akses kesehatan reproduksi atau KB. Kemudian
ada tujuan ke-6, air bersih dan sanitasi layak. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Ini terdiri dari 8 target, fokus utamanya sanitasi dan air bersih. Untuk penjelasannya, tujuan kedua tanpa kelaparan ini kan sebenarnya ada 8 target, tapi di sini aku jelasin 2 target karena hanya 2 ini yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun. Kemudian yang kedua, pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi atau malnutrisi termasuk pada tahun 2025, mencapai target yang disepakati secara internasional untuk penurunan anak pendek atau stunting dan kurus atau wasting pada balita, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Tujuan ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Ini terdiri dari 13 target, tapi yang aku tampilkan ada 9 target. Karena ini terlalu banyak, lebih baik teman-teman baca sendiri aja ya, biar mudah dipahami. Pada tujuan ketiga ini, kita bisa mengetahui permasalahan kesehatan yang belum tuntas, yaitu penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, pengendalian penyakit HIV/AIDS, TB, dan malaria, peningkatan akses kesehatan reproduksi termasuk KB. Kemudian di samping itu, terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatian, yaitu 1. Kematian akibat penyakit tidak menular atau PTM, 2. Penyalahgunaan narkotika dan alkohol, 3. Kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, 4. Universal health coverage, 5. Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah, 6. Penanganan krisis dan kegawat daruratan. Tujuan kelima, kesetaraan gender. Ini terdiri dari 9 target, tapi yang aku tampilkan di sini hanya 3 target, yaitu poin kedua, poin ketiga, dan poin ke-6, karena hanya 3 ini yang berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual. 2. Menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. 3. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi. Tujuan ke-6, air bersih dan sanitasi layak. Ini terdiri dari 8 target, tapi yang aku tampilkan di sini ada 3 target, yaitu pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 2. Pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar atau defekasi di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. 3. Pada tahun 2030 meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. Selanjutnya, aspek fundamental SDGs. Nah, ini banyak keluar pada saat SCPNS 2019. Kita mengenalnya dengan 5P, meliputi people atau manusia, yang meliputi tujuan ke-1, 2, 3, 4, 5. Kemudian planet atau bumi, yang meliputi tujuan ke-6, 12, 13, 14, 15. Kemudian prosperity atau kemakmuran, ini meliputi tujuan ke-7, 8, 9, 10, 11. Kemudian peace atau perdamaian, yang meliputi tujuan ke-16, dan partnership atau kemitraan yang meliputi tujuan ke-17. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan SDGs ini ada 3, yaitu universal atau dilaksanakan oleh dunia, 2. Integration atau dilaksanakan secara terintegrasi, 3. No one left behind, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan serta memberi manfaat bagi semua.
Dan ya, ini aku mau merekomendasikan paket SKB di Sahabat CPNS. Di sini tersedia banyak formasi dan untuk sekali pembelian ini bisa aktif selama 6 bulan. Teman-teman cukup melakukan pembayaran satu kali untuk satu paket. Harga aslinya itu 99.000, tapi dengan menggunakan kode voucher bisa mendapat diskon, jadi cukup bayar 75.000 aja. Nah, ini contoh setelah memasukkan kode voucher harganya jadi berubah 75.000, kemudian bisa langsung check out dan lakukan pembayaran. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh di kolom komentar ya. Untuk linknya aku sertakan di description box. Mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar aku tetap semangat untuk membuat video seputar CPNS. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.